Hari ini mau membahas soal serum-serum di Body Shop yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Oke, mencerahkan kulit wajah ini bukan maksudnya dalam artian memutihkan ya, dari misal kulit kita sawo matang terus dibikin jadi kuning langsat. Sebenarnya bukan itu definisinya. Jadi misalnya gini, anggaplah kulit kita ini misalnya sawo matang. Nah, sawo matang sendiri itu kan ada level-levelnya, anggaplah 1 sampai 10. 1 itu yang sawo matang paling cerah dan 10 itu sawo matang yang paling gelap. Sebenarnya warna kulit asli kita adalah sawo matang level 3. Tapi karena gaya hidup yang kurang bagus, misalnya jam tidurnya kurang, terus pola makan yang nggak disiplin, terus malas pakai sunscreen, padahal jadi wajah itu sering terpapar sinar matahari langsung. Nah, itu bisa membuat kulit wajah kita itu berubah dari sawo matang level 3 tadi menjadi sawo matang level 8 misalnya. Jadi menjadi agak gelap, agak kusam. Nah, yang dilakukan oleh skincare adalah mengembalikan sawo matang level 7 atau 8 tadi itu kembali ke level 3. Jadi tetap sawo matang. Jadi nggak bisa dari sawo matang tuh langsung ke kuning langsat gitu, bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Ini saya urutkan dari serum-serum The Body Shop yang menurut saya efeknya itu paling pengaruh untuk mencerahkan kulit wajah. Tapi secara umum sih serum-serum atau produk-produk Body Shop yang lain itu bagus untuk mencerahkan kulit wajah, asalkan yang lain-lainnya juga udah bagus, udah benar gitu. Misalnya kayak hidrasinya udah bagus, membersihkan wajahnya udah telaten, dan seterusnya. Yang pertama itu adalah brightening serum dari Drops of Light. Sesuai dengan tipenya, Drops of Light ini kan memang tujuan utamanya untuk mencerahkan kulit wajah. Si Drops of Light ini kan macam-macam ya, bukan cuman ada serum, tapi ada pembersih wajah, ada moisturizer, tapi ini kan khusus buat bahas serum ya. Oke. Kalau serumnya ini sendiri cukup unik karena waktu pertama kali saya pakai itu kok kayaknya kulitnya kok jadi kusam ya, bertolak belakang gitu dengan tujuan utamanya. Tapi kalau saya kan kebiasaannya gitu, jadi kalau cuman pakai sekali, 2 kali atau 3 kali belum menunjukkan hasil yang gimana-gimana itu nggak akan saya hentikan. Dan terbukti memang kan brightening serum dari Drops of Light ini setelah hari keempat itu ya udah mulai bagus, udah benar-benar bikin kulit itu lebih cerah. Jadi memang kalau untuk ngelihat pengaruh skincare itu yang paling benar itu katanya kita harus nunggu siklus kulit 28 hari. Asalkan sementara menunggu itu kulit kita itu jangan sampai breakout. Breakout itu misalnya kayak kemerahan, tuh tiba-tiba timbul jerawat, jadi memerah dan panas. Nah, itu sebaiknya memang langsung dihentikan. Tapi kalau kasus saya tadi kan cuman kusam aja gitu, nggak ada pengaruh kulitnya jadi nggak kasar nggak apa, cuman kok lebih kusam dari biasanya karena biasanya kan saya pakainya produk-produk vitamin C. Si brightening serum dari Drops of Light ini ukurannya 30 ml, harganya sekitar Rp499.000. Kalau serum itu biasanya kan digunakannya 2 kali sehari sebagai bagian dari rangkaian rutin skincare pagi dan skincare malam sebelum tidur. Itu makanya lama kok, sekitar 4-5 bulan baru habis. Kelebihannya si brightening serum ini mudah meresap, mencerahkan, melembabkan, pokoknya semuanya dapat. Yang satu lagi yang paling saya suka itu adalah wanginya enak. Jadi suka deh sama si brightening serum dari Drops of Light. Yang kedua adalah firming shaping serum dari Roots of Strength. Nah, yang ini favorit saya. Ini saya lagi pakai yang si serum Roots of Strength itu. Jadi udah kayak botol keempat deh kayaknya belinya. Nah, kalau Roots of Strength ini sama ukurannya juga 30 ml, tapi harganya lebih mahal dikit, sekitar Rp599.000. Pemakaiannya sama 2 kali sehari, di pagi dan malam hari, dan makanya juga lumayan awet, 4-5 bulan. Kalau Roots of Strength ini kan memang fokusnya 35 tahun ke atas, jadi cocok buat yang umurnya sudah 40 tahun. Tapi serum ini juga efeknya bagus untuk mencerahkan kulit wajah. Yang ketiga adalah pre-serum dari Drops of Youth. Namanya itu Youth Concentrate. Walaupun ini judulnya pre-serum, jadi maksudnya pre-serum itu kita pakai pre-serumnya dulu. Setelah menggunakan pre-serum, baru kita gunakan serum. Tapi kalau saya sih pre-serum ini udahlah saya anggap serum aja. Jadi kalau udah habis pakai pre-serum itu nggak pakai serum lagi. Jadi pre-serum, habis itu ya pakai eye cream dan dilanjutin dengan step-step selanjutnya. Pre-serum Youth Concentrate dari Drops of Youth ini harganya sama dengan Drops of Light, ukuran 30 ml itu harganya Rp499.000, makanya sama 2 kali sehari.
dan efeknya bagus. Ini yang si Drops of Youth ini udah pernah saya review juga ya. Yang tadi juga yang serum Drops of Light, Roots of Strength sama si Youth Concentrate ini udah pernah saya review semua kok sebelum-sebelumnya. Oh iya, tadi lupa nerangin soal tekstur. Kalau teksturnya Youth Concentrate dan si Brightening Serum dari Drops of Light itu mirip. Jadi itu kayak air, jadi kayak itu cair banget. Jadi bagusnya ditaruh dalam kulkas kali ya, karena kalau ditetesin ke tangan itu cepet banget meresapnya. Takutnya malah diserap sama kulit di jari kita. Nah, kalau si Roots of Strength, si Firming Shaping Serum itu bentuknya lebih kental, warnanya juga nggak bening. Jadi warnanya tuh kayak kuning ya, kekuningan gitu. Krem muda, lupa. Ya krem muda gitu. Jadi dia itu lebih teksturnya lebih padat. Sebenarnya ada satu lagi serum yang ini tiap hari saya gunakan dari Vitamin C The Body Shop, itu Skin Boost Instant Smoother. Tapi Skin Boost Instant Smoother itu saya gunakan sebagai primer. Jadi bukan hanya sebagai serum aja loh fungsinya si Skin Boost Instant Smoother ini. Jadi biasanya saya itu pakainya setelah mencuci wajah itu saya pakai essence lotion, terus pakai serum. Serumnya apa aja, bisa Drops of Light atau Pre-Serum Youth Concentrate atau si Roots of Strength. Terus habis itu saya pakai eye cream. Habis pakai eye cream itu pakai ini si Skin Boost Instant Smoother dari Vitamin C itu. Jadi tiap hari tuh tiap pagi sama malam itu seolah-olah pakai serumnya 2. Karena saya memfungsikan si Skin Boost Instant Smoother itu sebagai primer. Jadi meskipun pakai serum-serum yang 3 di awal saya sebutin itu, saya tetap menggunakan si serum Vitamin C dari The Body Shop. Semoga informasinya membantu ya. Terus kalau ditanya misalnya sebenarnya produk skincare yang kalau kita urutin prioritasnya itu paling penting yang mana sih? Kalau menurut saya pribadi, kita yang tinggal di daerah tropis itu paling perlu adalah pembersih wajah. Itu dulu deh dibenerin yang soal bersihin wajahnya. Itu bersihin wajah itu benar-benar nggak bisa ditawar-tawar, pagi dan malam hari. Jadi nggak boleh pagi aja atau malam aja. Baiknya memang benar-benar kita jaga 2 kali sehari, rutin. Benar-benar harus rutin. Terus yang kedua itu adalah moisturizer, pelembab wajah. Terus yang ketiga adalah sunscreen. Nah, nanti kalau udah kulitnya tuh udah hidrasinya udah bagus, rajin dibersihin, pakai moisturizer. Terus jangan lupa kalau keluar rumah pakai sunscreen. Barulah kita pindah ke produk-produk yang lebih advance, misalnya kayak serum, essence lotion, eye cream, apalagi kayak itu tadi yang Skin Boost Instant Smoother, dan seterusnya. Udah gitu aja sih. Tapi kalau misalnya usia di atas 30, sebaiknya memang sudah mulai banget ya menggunakan serum ini. Karena serum ini fungsinya tuh tidak hanya sekedar melembabkan seperti pelembab biasa, tapi lebih jadi pengaruhnya itu ibaratnya kalau moisturizer atau pelembab wajah itu kan hanya di lapisan kulit atas atau ya ke dalam dikit. Nah, kalau serum ini tuh pengaruhnya tuh lebih ke dalam lagi, ke lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Oke, jadi kalau jangka panjangnya ya harusnya lebih bagus pakai serum gitu. Tapi kalau memang baru awal-awal ya, baru mau mulai skincare yang benar-benar rutin sih, sebaiknya antara pelembab sama serum, ya pelembab dulu. Untuk pembersih wajah, pokoknya tadi ya saya ulang yang 3, pembersih wajah, pelembab wajah, dan sunscreen. Oke ya, bye.